Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, aku selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kamu bisa segera terselesaikan. Oke? Nah guys, jadi aku udah cukup lama yang upload video, dikarenakan memang ada sesuatu hal ya yang membuat diriku ngerasa sedih dan aku nggak bisa cerita di sini ya. Jadi aku vakum dulu ya selama beberapa minggu ini, tapi alhamdulillah saat ini semuanya sudah berjalan membaik seperti apa adanya. Dan kali ini ya aku akan melanjutkan readingan aku spesial ya buat subscriber semuanya yang selalu menanti readingan terbaru dari aku. Nah guys, untuk kali ini tuh aku bikin tema ya, dimana temanya itu adalah orang-orang yang tak akan pernah sanggup kehilangan kamu sampai kapanpun ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas secara tuntas bagaimana energi-energi yang terlihat dari orang-orang yang tak akan pernah sanggup kehilangan dirimu sampai kapanpun ya. Jadi semuanya kita akan kumpas ya, kita akan kupas secara detail. Dan perlu diingat ya, karena ini namanya tarot general, jadi energi banyak orang, sifatnya bisa resonate bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku, ambil aja sisi bermanfaatnya. Kalau nggak resonate nggak perlu dipaksakan ya. Mungkin energi ini bukan untuk kamu tapi untuk orang lain. Jadi ambil sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Tentunya kayak gitu ya. Oke, jadi nggak usah lama-lama guys, langsung saja ya. Kita akan mulai lihat ya. Di sini ada energi apa yang nampak. Aku shuffle dulu kartunya. Kali ini udah lama juga ya, beberapa minggu ini nggak aku pegang. Dia rasanya tuh kayak kangen sama aku ya, energinya tervibrasi banget. Ya rasanya tervibrasi di jari-jari aku karena memang udah cukup lama ya. Kartu ini nggak aku sentuh. Jadi kita akan shuffle dulu, kita akan lihat ya energi dari orang-orang yang tak akan pernah sanggup kehilangan kamu sampai kapanpun ya. Kita akan coba lihat dulu ada energi apa. Wow, untuk kartu opening ya, di sini ada kartu Six of Cup ya. Jadi memang secara garis besar ya, saya merasa kamu dan dia di masa lalu memang sepertinya memiliki sebuah ikatan yang sangat kuat. Tetapi entah karena emosional ya, atau perbedaan sifat dan karakter, sehingga membuat kalian pada akhirnya memilih ya menjalani kehidupan kalian masing-masing. Dia dengan hidupnya, kamu dengan hidup kamu. Kamu fokus dengan pekerjaan kamu saat ini, fokus membahagiakan diri kamu sendiri. Begitu pula juga sebaliknya, dia pun juga sama. Sepertinya dia berusaha menghibur diri meskipun dia masih sering keinget kamu ya. Sampai detik ini pun dia sepertinya masih sering ya membayangkan kamu, membayangkan fotomu, tapi dia sepertinya tidak berani ya untuk memulai komunikasi dengan kamu ya, entah karena dia memang memiliki sifat ego dan gengsi yang sangat besar, atau karena dia lebih memilih untuk hold ya, lebih memilih untuk menahan diri dulu karena mungkin saat ini mungkin bukan waktu yang tepat untuk membuka komunikasi dengan kamu, sehingga ya sampai detik ini masih belum terjadi adanya suatu komunikasi. Tapi saya melihat ya di sini ada benang antara kamu dan dia, artinya tuh kamu sama dia sebenarnya memang kisah cinta kamu dan dia ini rumit gitu ya. Tapi ini semuanya belum berakhir karena akan ada fase kamu dan dia bakal terkoneksi lagi, kamu dan dia bakal ketemu lagi. Dan saya merasa mungkin beberapa di antara kamu dan dia ini bukan perpisahan pertama kalinya. Karena sebelumnya ya, pada saat dulu-dulu kamu dan dia sebenarnya sudah pernah break ya. Tapi nggak tahu kenapa, karena energi kalian sama-sama kuat ya, sama-sama saling tarik menarik, sehingga ya udah ujung-ujungnya tuh balik lagi ya. Tapi yang bikin kamu rasa lelah ya, capek menghadapi dia, itu karena orang ini tuh suka tarik ulur ya. Dia orangnya suka timbul tenggelam. Kadang dia bisa ngebahagiain kamu, kadang dia bisa ngejengkelin kamu. Tapi terkadang ya dia juga ngangenin ya, jadi rasanya nano-nano. Kita coba lihat lagi ya bagaimana energi dari orang-orang yang tak akan pernah bisa lepas
ya, takkan pernah sanggup kehilangan kamu sampai kapanpun. Bagaimana energi dari orang-orang yang tak akan pernah sanggup kehilangan kamu. Dan di sini lebih kebaca ya, ini lebih ke arah ada sebuah energi kamu ya. Meskipun saat ini kayak kamu berusaha apa ya, saya ngerasa tuh kayak saat ini fokus utama kamu ya lebih ke arah membahagiakan diri kamu sendiri, lebih fokus ya terhadap keluarga kamu, lebih fokus terhadap karir kamu ya. Tapi kamu saat ini jauh lebih merasa baik, lebih merasa bahagia ya, ketimbang kamu masih terikat hubungan dengan si dia gitu. Nggak tahu kenapa gitu, kayak rasanya tuh padahal ya gimana ya, jadi kayak soalnya tuh gini, padahal kamu tuh saat ini merasa tidak terikat hubungan oleh siapapun, tapi diri kamu ini kayak ngerasa bahagia, ngerasa plong ya, ngerasa ngejalanin apapun kayak be yourself, kayak jadi diri kamu sendiri gitu. Meskipun kamu tuh nggak ada pacar gitu, jadi kayak bisa dibilang tuh diri kamu lebih baik saat ini ketimbang sama dia gitu. Karena mungkin beberapa di antara kamu pada saat dulu ya menjalin hubungan sama dia, kamu tuh lebih jauh dari keluarga, jauh dari sahabat-sahabat, jauh dari teman-teman gitu ya, ataupun mungkin banyak sekali kerjaan-kerjaan kamu yang gagal, banyak sekali kerjaan-kerjaan kamu tuh yang tertunda karena memikirkan si dia gitu ya, si kucrut ini ya. Kita lihat ya, terus karena di sini ada kartu The Hangman ya, The Hangman tuh kayak masih ada suatu masalah yang sebenarnya itu masih belum selesai ya, karena ini fokusnya kamu dan dia. Berarti saya merasa kamu dan dia saat ini meskipun kalian ini sudah berjarak, sudah berpisah, tapi sejatinya itu kayak masih ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam lubuk hati kalian masing-masing gitu, dan belum terungkapkan. Kita lihat lagi di sini bagaimana energi ya orang-orang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidup kamu. Meskipun ya saya merasa jalan cinta kalian rumit ya, serumit benang kusut, tapi percayalah sampai detik ini dia tuh masih merindukan momen-momen bersama kamu gitu ya. Nggak tahu kemana ya, mungkin momen-momen saat kalian nongkrong bareng ya, saat kalian healing bareng, mungkin saat kalian traveling bareng gitu ya. Jadi kayak terkadang tuh nama kamu tuh masih sering loh ya seliweran di dalam benaknya dia, meskipun saat ini kamu dan dia sedang gak ada kontak gitu, baik kontak fisik ya, baik kontak secara gak langsung gitu, tapi nama kamu tuh sering banget ya masuk ke dalam pikirannya. Kamu tuh masih sering seliweran di dalam pikirannya. Jadi jangan dikira mungkin dia udah bahagia dengan yang lain atau mungkin dia sudah mendapatkan kebahagiaan baru. Tidak sayang ya, karena covernya aja dia pura-pura bahagia, tapi sebenarnya di belakang kamu dia masih sering ya nangisin kamu. Dan sejatinya apabila dia boleh jujur, dia yang berkata bahwa dia gak bisa hidup tanpa kamu. Seperti itu. Kita lihat lagi ya guys, kita coba lihat ya bagaimana energi orang-orang yang tak akan pernah sanggup kehilangan kamu. Seven of Pentacle ya, dan di mata dia kamu tuh punya kontribusi banyak gitu ya. Jadi di mata dia kamu tuh segalanya gitu, karena tanpa kamu ya mungkin orang ini gak bisa di posisi sekarang. Mungkin ya di masa-masa sulit, pada saat dulu kamu orang yang selalu ada ya membantu dia di dalam situasi apapun. Ataupun mungkin beberapa di antara kamu tuh banyak sekali menyimpan ya memori kebaikan yang tidak pernah bisa dia lupakan dan tidak pernah bisa dibandingkan dengan siapapun gitu. Karena di sini meskipun ya kamu dan dia mungkin sering berantem, sering hujat menghujat gitu ya, tapi tetap di mata dia kamu tuh tersimpan sejuta kebaikan. Bahkan sampai detik ini tuh dia masih
inget tuh gitu ya, mungkin kamu dulu sering bantu materinya ya, mungkin beberapa di antara kamu pernah juga ya mungkin membantu karirnya dia, atau mungkin ya kamu tuh ya pernah gitu ya berada di situasi yang bener-bener sangat sulit gitu bersama dia, sehingga hal itu tuh bener-bener apa ya, menjadi suatu kenangan yang tidak bisa dia tidak bisa dia lupakan gitu. Terus ini tuh ada ya, kalau kalian masih kasih barang, dia masih simpen ya, dia masih menyimpan barang kenangan yang sudah ya kalian berikan gitu, masih dia simpen, entah itu baju, entah itu jam tangan ya, entah itu mungkin cincin, entah itu apa ya, barang ya, barang apapun gitu. Karena kayak aku tuh ngerasa bentuk dia menghargai kebaikan kamu dengan cara menjaga sesuatu hal yang sudah kamu berikan ke dia, kayak gitu ya. Meskipun sebenarnya secara realita kamu dan dia ini kayak Tom and Jerry gitu ya, tapi nggak tahu kenapa ya dia masih simpan barang itu. Kita coba lagi ya, kita lihat dulu orang-orang yang tak akan pernah sanggup kehilangan kamu. Wow, di sini ada Seven of Swords ya. Dan saat ini tuh mungkin ada yang sudah ketemu sama kamu ya, mungkin ada yang dia mengutarakan penyesalannya ya, mungkin ada juga beberapa di antara mereka ini yang ngajakin kamu untuk ketemuan ya, mungkin ada juga beberapa di antara mereka ini yang ada rencana untuk mendatangi kamu ya, untuk mengungkapkan ya, dia yang berkata jujur karena ada sesuatu hal ya yang sangat penting ini yang sejatinya ingin dia ungkapkan. Karena kalau tidak dia sampaikan tuh kayak ini menjadi beban ya, beban di dalam dirinya dia gitu. Ini orang memang menurut aku tuh penuh gejolak ya, penuh gejolak kemisteriusan ya, orangnya memang misterius, orang kayak gini tuh orang yang nggak transparan ya, orang yang penuh misteri, orang yang tak terduga-duga juga. Tapi di balik ini semua, saya merasa bahwa orang ini sebenarnya memiliki sisi kebaikan. Cuman cara dia memperlakukan kamu yang salah, sehingga segala kebaikan yang pernah dia lakukan tuh kayak jadi tenggelam gitu loh. Jadi nggak terlihat karena kayak lebih apa ya, lebih kesimpan memori ketika dia nyakitin kamu daripada kebaikannya gitu ya. Dia memang ada sisi baiknya gitu, tapi lebih apa ya, yang lebih kesimpan di memori kamu tuh ketika dia menyakiti kamu kayak gitu. Wow, langsung kebuka ya. Eight of Cup ya. Dan saya melihat tuh kayak saat ini kamu lebih ambil sikap yang kayak nggak ambil pusing gitu ya. Jadi kayak ya kamu sejatinya memaafkan gitu ya. Kayak kamu tuh memberikan dia kesempatan untuk membuktikan ya, untuk membuktikan perubahannya ya. Tapi kalaupun kamu udah apa ya, dalam artian kalau kamu udah nggak berharap lagi sama aku, ya udah silahkan gitu. Karena kayak kamu tuh saat ini jadi tipikal orang yang nggak ambil pusing gitu loh. Karena ya mungkin sudah terlalu banyak ya garis-garis luka yang sudah pernah kamu rasakan ya. Sudah banyak kesedihan ya yang dulu sempat terpendam selama kamu sama dia. Jadi kayak saat ini tuh ya udah gitu ya. Kalau kamu memang ada etikat baik, mau niat minta maaf sama aku, mau perbaiki semuanya, is okay gitu ya. Tapi kalaupun enggak, ya udah. Kayak aku tuh udah ngerasa bahagia dengan kondisi diri aku sendiri untuk saat ini. Lebih ke arah situ sih. Kayak kamu tuh lebih ambil sikap yang gak ambil pusing gitu loh ya. Intinya lebih ke arah situ aja sih. Ini kameranya goyang-goyang guys.
Oke. Terus kita coba cek lagi ya. Kita akan cek dari cek dulu. Kita pakai oracle ya. Kita akan coba lihat energi kamu dan dia. Bagaimana energi kamu ya, dan orang-orang yang tak akan pernah sanggup kehilangan kamu. Bagaimana energi kamu, relationship harmoni. Oke. Jadi saya melihat ya bahwa saat ini ada beberapa di antara mereka yang memang sepertinya dia mulai menyadari akan kebaikan kamu. Ya, karena pada saat dulu kamu sama dia, orang ini tidak pernah menghargai kebaikan kamu. Tapi setelah dia nggak bersama kamu, ya akhirnya dia baru sadar gitu ya bahwa ternyata kamu tuh baik gitu, kamu tuh sempurna. Ya, hanya mungkin pada saat dulu ya dia kurang bisa menghargai diri kamu, sehingga kayak ya udah segala bentuk yang kamu berikan ke dia ini tidak pernah dihargai gitu. Jadi kayak beberapa di antara mereka tuh saat ini dia sudah mulai kebuka, sudah mulai melihat siapa kamu sebenarnya, sudah mulai merasa ya kehilangan kebaikan kamu, sudah mulai kehilangan rasa kepedulian dari kamu, karena kamu tuh dulu orang yang sangat peduli ya, sepertinya sama dia, peduli sama kesehatannya ya, peduli sama kondisi mental, psikologinya kayak gitu. Jadi saat ini kan ya ada istilah ya, orang tuh baru ngerasa kehilangan ketika sudah tidak bersama gitu. Mereka baru menyadari seperti itu yang terjadi. Oke? Kita lihat lagi energi kamu dan dia. Dan di sini saya melihat juga ya, ini lebih ke arah energi kamu ya. Saya merasa saat ini karir kamu jauh lebih baik ya, jauh lebih bersinar ya. Saat kamu tuh nggak sama orang-orang yang pernah toksik di dalam hidup kamu gitu loh. Kayak kamu tuh jadi ngerasa gampang bersyukur ya, merasa nggak ada beban, ngerasa semuanya terpenuhi, tercukupi gitu ya, merasa dalam artian tuh kayak ya udah gitu, hidup aku tuh, kondisi karir aku jauh lebih baik gitu ketimbang kamu sama orang-orang yang memiliki energi toksik di masa lalu kayak gitu. Karena saya melihat tuh kayak pribadi kamu juga lebih semakin terlihat membaik ya, terus pekerjaan kamu juga sepertinya jauh lebih tertata ya, dan bahkan ada juga loh yang mungkin karirnya saat ini melonjak ya, meroket setelah kamu nggak bersama dia, kayak muncul ya ide-ide yang baru gitu ya. Karena kalau dulu kamu sama orang-orang yang nggak bisa lepas dari hidup kamu saat ini tuh puyeng banget ya, puyeng banget gitu. Terus kita cek lagi di sini. Dan di sini, wow, menarik ya. Dan saat ini tuh cara mereka memandang kamu ya, maksudnya tuh kayak saat ini pandangan mereka tentang diri kamu gitu, memang kamu terlihat lebih bersinar gitu ya, terlihat lebih mungkin mind glowing ya, terlihat lebih the best gitu ya, terlihat lebih baik gitu ya. Jadi itu yang membuat mungkin beberapa di antara mereka ini merasa menyesal gitu ya. Kok bisa ya gitu, kamu dulu tuh kok kayaknya biasa, tapi saat ini pas kamu lagi gak sama aku, kamu terlihat lebih bersinar gitu ya, lebih cerah gitu. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kamu tuh yang ngerasa kayak kerjaan tuh jauh lebih gampang gitu loh ya, kayak mungkin mendapatkan ide-ide baru tuh jauh, ide-ide cemerlang ya, itu jauh lebih dapat sekarang ya ketimbang pada saat kamu sama dia dulu. Oke. Wow, goncang lagi. Kita cek lagi ya di sini.
Hmm. Dan di sini saya merasa bahwa di antara mereka ya saat ini tuh ada yang terjebak ya sebenarnya dalam situasi yang kurang baik, terjebak dalam situasi sulit. Ya mungkin itu semua dia dapatkan hasil dari karma ya, dimana di masa lalu mungkin orang ini pernah menyakiti kamu ya, pernah mengkhianati kamu, atau pernah nggak jujur sama kamu ya. Jadi mereka mendapatkan apa ya, terjebak dalam situasi yang sulit ya, itu semua akibat karma di masa lalu gitu ya, karma di masa lalu. Kita cek lagi ya. Terus saat ini ya, saya merasa ya di saat orang-orang ya yang pernah deket sama kamu dulu ya, dia merasa tak sanggup kehilangan kamu ya, tapi ada di antara kamu tuh yang saat ini merasa siap gitu ya untuk melupakannya, karena saat ini kamu sudah kehadiran orang baru yang jauh lebih layak untuk kamu perjuangkan, yang jauh lebih bisa membahagiakan kamu, jauh lebih bisa ngertiin kamu, sehingga kayak ya udah gitu, aku tanpa kamu pun juga no problem gitu ya, karena ya aku sudah merasa bahagia dengan kehidupan aku sekarang. Ditambah ya mungkin kamu saat ini sudah kedatangan ya orang-orang yang benar-benar peduli sama kamu gitu, orang-orang yang benar-benar memiliki energi positif vibes gitu ya, orang-orang yang benar-benar mendukung penuh ya atas apa yang kamu lakukan, orang-orang yang memiliki simpati yang sangat tinggi sama kamu, orang-orang yang memiliki apa ya, dalam artian tuh memiliki kepedulian ya. Terus dan di sini juga saya merasa ya ada di antara kamu tuh yang merasa saat ini tuh kayak gimana ya, mungkin ya sudahlah yang lalu biarlah berlalu gitu ya, tapi kenapa gitu ya, kayak kamu tuh merasa menyesali apa yang sudah terjadi dulu gitu, kayak kenapa aku dulu tuh sebodoh itu gitu ya, kamu maafkan kamu permainkan, sorry gitu ya, kayak sebodoh itu bisa kamu manfaatkan, bisa kamu bodoh-bodohin gitu ya, bisa kamu kendalikan gitu ya. Padahal apabila aku ya membuka mata lebar-lebar, ternyata itu kayak masih banyak orang yang jauh lebih sempurna daripada kamu ya, jauh lebih baik daripada diri kamu. Jadi kayak kamu tuh menyesali ya, menyesali apa yang sudah terjadi saat ini. Ya terus dan di sini juga saat ini saya melihat ya bahwa kesehatan kamu pun juga sepertinya ikut membaik ya, kesehatan kamu pun juga ikut membaik. Mungkin ada di antara kamu dulu ya yang mungkin mentalnya juga ikut terganggu gitu ya, depresi, mungkin sampai GERD gitu ya, mungkin sampai tensinya naik ya, gara-gara ya mungkin kamu berjalan dengan orang yang gak tepat ya, orang-orang yang toksik di masa lalu ya, tapi saat ini dia memvalidasi, mengakui bahwa dia tidak sanggup kehilangan diri kamu. Jadi kayak benar-benar ya, hal ini tuh benar-benar dia gunakan sebagai pembelajaran diri agar kedepannya dia bisa jauh lebih menghargai siapapun. Dan saat ini saya melihat ya kayak ya kesehatan kamu pun juga sepertinya membaik, mental kamu pun juga sepertinya terlihat positif ya, dan yang pastinya rezeki kamu pun juga di masa yang akan datang ya itu juga akan terlihat positif seperti itu. Kita lihat lagi ya di sini. Saya akan coba cek terlebih dahulu.
Saya akan cek ya. Kita akan lihat ini ada energi apa. Six of Wands. Ini lebih ke arah energi dia. Jadi saya melihat ada sebenarnya di antara mereka yang saat ini ingin ketemu kamu, ingin meminta maaf sama kamu ya. Tapi mereka terhalang ya karena apa ya, dalam artian tuh rasa ketakutan terbesar dia sendiri gitu loh. Padahal mah kayak kamu di sini tuh, kamu tuh orangnya pemaaf gitu ya. Kamu tuh orangnya tipikal seseorang yang nggak punya dendam sama siapapun gitu. Tapi dia karena saking jahatnya dulu sama kamu, sehingga orang ini tuh kayak dihantui rasa bersalah yang sangat besar gitu loh. Dihantui rasa bersalah yang sangat besar sama kamu, kayak gitu ya, kayak dihantui gitu. Jadi kayak sebenarnya orang ini tuh ingin ketemu kamu, minta maaf sama kamu, tapi terhalang oleh rasa ketakutan terbesar dia sendiri karena dia pernah jahatin kamu gitu ya. Mungkin di saat kamu dulu sepenuhnya percaya sama dia, tapi ternyata dia mempermainkan kepercayaan kamu gitu. Atau dulu kamu pernah baik ya sama dia, tapi ternyata dia memanfaatkan kebaikan diri kamu. Terus ya saat ini di sini ada kartu Nine of Swords ya. Wow, kelihatan kan? Jadi saya melihat bahwa saat ini beban terbesar dia ya, beban terbesar dia pada saat orang ini masih belum bisa menebus kesalahan yang pernah dia lakukan sama kamu. Jadi kayak bagi dia itu kayak masih menjadi suatu beban gitu ya. Karena pusing juga ya, ketemu aja belum, tapi orang ini kayak sudah merasa menghakimi diri dia sendiri. Terus saya juga melihat ya di sini karena ada kartu Eight of Cup ya, Eight of Cup. Jadi saya merasa ya dia meskipun ya mungkin banyak orang-orang yang jauh lebih sempurna gitu ya daripada kamu mungkin secara fisik ya, tapi tetap ya itu tidak membuat dia bisa move on dari kehidupan kamu, karena sampai detik ini ya dia masih sering ya ngebayangin kamu gitu. Nakal ya. Terus ya di sini memang sepertinya masalah terbesar kamu adalah ya kamu masih belum bisa, meskipun kamu udah memaafkan dia, tapi kamu masih belum bisa sepenuhnya melupakan rasa sakit hati yang pernah dia tinggalkan ya. Karena mungkin rasa sakit hati yang dia tinggalkan ini gak main-main gitu ya. Mungkin sampai membuat diri kamu merasa trauma, sampai membuat diri kamu jadi pribadi yang gak berkembang gitu ya. Membuat kamu jadi merasa takut ya untuk melangkah, berkenalan dengan orang-orang yang baru gitu ya. Jadi kayak mungkin memaafkan sudah, tapi melupakan ya. Melupakan rasa sakit hati yang pernah kamu tinggalkan itu belum gitu loh. Wow. Ya meskipun saya melihat ya saat ini beberapa di antara mereka ini berusaha meyakinkan kamu gitu ya bahwa aku tuh saat ini sudah berubah. Aku benar-benar nyesal gitu ya. Aku benar-benar gak bisa lupain kamu gitu. Tapi itu tidak membuat diri kamu cukup merasa puas dan yakin. Karena ya udah kamu tuh banyak drama gitu ya. Kamu tuh banyak bohong. Gimana aku mau percaya gitu. Aku tuh maafin kamu gak 1-2 kali, udah beberapa kali gitu. Tapi kamu masih tetap aja ya, masih tetap dongkol. Kamu tuh masih tetap mengulangi kesalahan kamu. Kamu masih tetap ya nyakitin aku. Jadi ya udah, meskipun kamu 1000 kali meyakinkan aku, tapi tidak membuat diriku merasa percaya gitu. Karena di sini ada kartu Ace of Wands ya. Terus saya juga melihat ya bahwa kamu tuh saat ini meskipun banyak orang-orang yang berusaha mendekati kamu gitu, tapi kayak belajar dari kegagalan di masa lalu membuat diri kamu saat ini jadi merasa was-was ya, waspada dan hati-hati
gitu ya. Dan saya melihat ya banyak yang mendekati kamu gitu, tapi kayak kamu tuh masih dihantui rasa trauma ya, seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan pesan positif buat kalian. Dan mohon maaf ya apabila ada salah kata. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silakan ya. Klik aja link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian bisa juga chat ya yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.